Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini adik-adik? Baik. Baik, sebelum kita memulai kegiatan bimbingan konseling, bimbingan kelompok pada hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan membaca doa. Ada yang mau memimpin? Depanan duduknya sini, kamu depan. Terus, kamu depan. Ada yang mau memimpin doa? Ikuti saya. Sebelum memulai kegiatan ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Amin. Nah, sebelum kita melanjutkan kepada kegiatannya, kita akan melakukan sedikit permainan, sedikit ice breaking, yaitu pegang hidung, pegang telinga, pegang mata. Coba pegang telinga, pegang mata, pegang hidung. Nah, bagus. Sekarang lihat sini, pegang hidung. Salah. Masa hidung ini? Tadi. Kamu berdua salah. Sekarang pegang telinga. Salah. Telinga mah ini berarti kurang fokus. Nah, kalau misalkan kita kaitkan dalam kegiatan pada hari ini, kita itu kalau misalkan belajar, jadi kegiatan hari ini berkaitan dengan belajar dan karir. Jadi kalau misalkan belajar harus memperhatikan, harus fokus, harus jeli. Contohnya barusan nggak fokus kan? Kalau misalkan belajar itu harus fokus. Sekali lagi, pegang hidung, pegang mata, pegang telinga. Bagus. Sekarang ke bawah dulu. Pegang mata. Salah. Nggak fokus berarti. Nah, Pegang mata emang itu ya, permainannya emang seperti itu. Dikecoh. Jadi teman adik-adik itu kan ketika belajar harus fokus. Contohnya barusan salah kan, mungkin nggak fokus. Nah, kalau misalkan berkaitan dengan minat, bakat, dan cita-cita, saya mau tanya satu-satu. Kalau Fani, cita-citanya mau jadi tentara. Kalau hobinya Makan. Nah, kalau misalkan cita-citanya mau jadi tentara, dari sekarang Fani itu harus berlatih. Misalkan olahraga, kan tentara itu badannya bagus-bagus kan, tinggi, terus berotot, terus jadi intinya Fani itu kalau mau Banyak jadi kuat. kuat. Jadi kalau Fani mau jadi tentara, harus latihan dari sekarang, olahraga, sering-sering olahraga, terus cari tahu tentara itu seperti apa sih gitu. Jadi harus hobinya itu harus berhubungan dengan cita-cita. Nah, bagus. Jadi hobinya selain makan berarti harus yang lain, yaitu olahraga. Nah, sekarang Pak Ad, namanya siapa? Namanya Ahmad Faisal, dipanggilnya Pak Ad. Pak Ad benar? Ahmad Faisal, duduknya depanan. Nah, gitu. Ahmad Faisal cita-citanya mau jadi apa? Polisi. Oh, berarti sama kayak Fani mau jadi abdi negara ya cita-citanya. Nah, Pak Ad, kalau misalkan hobinya Pak Ad mau jadi apa? Main bola. Hobinya mau jadi apa? Hobinya apa? Main bola. Berarti ada hubungannya karena olahraga. Kalau misalkan nggak jadi polisi, jadi pemain bola mau nggak? Nggak. Berarti cita-cita Pak Ad dengan hobi Pak itu sudah berhubungan. Yaitu cita-citanya mau jadi polisi, hobinya olahraga, berarti bagus.
Jadi Pak Ad itu harus mempersiapkan diri dari sekarang kalau mau jadi polisi seperti itu. Selanjutnya itu berkaitan dengan karir. Kalau misalkan tentara itu kan jurusan IPA, sekarang Pak ini kelas berapa? 1. Kelas 1 SD. Nanti MI kan, nanti itu SMP, terus SMA-nya itu ada 2 jurusan. Ada IPS, ada IPA, berarti Pak Pani itu pilih yang IPA. Jadi kalau misalkan nanti sudah SMA, milihnya jurusan IPA. Sama kayak Pak Ad kan cita-citanya mau jadi polisi. Kebanyakan polisi itu dari jurusan IPA. Jadi jenjang pendidikan dengan cita-cita itu harus serasi, harus berhubungan. Jadi nanti kan Pak Ad kelas berapa sekarang? 2. SD. Berarti duluan Pak Ad sama Pani. Kamu makan kelas 1. Nanti SD terus SMP. Nah SMA-nya ngambil jurusan IPA kayak Pani sama. Nah seperti itu ya. Selanjutnya ada yang mau ditanyakan nggak tentang cita-cita atau hobi? Apa pertanyaannya? Cita-cita tentara, hobi raket. Bagus itu mah, jadi berhubungan. Kalau misalkan cita-citanya jadi tentara, kalau hobinya main raket itu kan badminton. Nah itu kan olahraga, berarti itu berhubungan, bagus. Terus ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Selanjutnya kita ke bagaimana agar meningkatkan semangat belajar. Yaitu belajar lebih awal. Kalau misalkan Pani berangkat ke sekolah jam 7 mulainya. Sekolah jam berapa mulai? Mulai Jam 7 kan? Nah berangkatnya itu harus lebih awal, jam setengah 7 atau jam 7 kurang seperempat. Oh jam 7 kurang seperempat. Nah terus yang kedua, tentukan target belajar. Yang pertama tadi belajar lebih awal. Kalau misalkan jam 7 kurang seperempat, berarti jam setengah 7 sudah ada di sekolah. Kamu jam berapa? Sama jam 6. Belajar jam 6, berarti jam setengah 6 udah ada di sekolah. Terus kalau misalkan jadwal belajar sehabis pulang sekolah itu kan jam 1. Nah udah siap itu jam setengah 1. Jadi belajarnya harus lebih awal. Terus yang kedua, tentukan target belajar. Kalau misalkan Pani belajar matematika, targetnya itu seperti apa? Belajar bahasa Indonesia, belajar berhitung, targetnya itu seperti apa? Pani targetnya misalkan bisa perkalian. Nah itu adalah target. Selanjutnya menghilangkan distraksi. Jangan ada gangguan kalau ketika belajar, misalkan sambil makan, itu kan distraksi. Terus jangan sambil main gadget, itu kan distraksi, gangguan. HP jangan sambil main HP. Selanjutnya mencari teman belajar. Teman belajarnya kayak gini. Terus gunakan metode belajar yang cocok. Nah seperti sekarang ini kita akan menggunakan metode bermain. Kita akan bermain ini yang tadi aja ya, biar fokus. Kita ulangi lagi. Yang ini aja. Coba duduk di situ. Up, 1, 2, 3. Yang ke bawah nyanyi. Apa kamu ke bawah nyanyi? Jangan nyanyi aja. Sebutkan cita-cita si Pani tadi mau apa? Tentara. Terus hobinya Raket. main olahraga badminton. Terus kamu Pani cita-citanya mau jadi apa? Si Pak Ad. Oh, polisi sama main bola. Nah, hobinya mau main bola. Nah, begitu kalau belajar juga harus memperhatikan bukan hanya tentang materi pembelajaran, tetapi tentang apa yang dikatakan teman. Terus selanjutnya permainan yang tadi seperti di awal, pegang hidung, sekarang tambah mulut, pegang telinga. Nah, benar. Terus pegang mata. Salah, berarti belajar nggak fokus. Nah, kalau misalkan di belajar harus fokus ya. Lanjutnya
pegang pipi, pegang telinga, pegang mata. Mata mana? Benar. Pegang hidung. Salah, berdua salah. Nah, jadi kalau misalkan belajar itu salah satu untuk meningkatkan semangat belajar adalah menggunakan metode belajar kayak barusan, bermain seperti itu. Jadi kita cukupkan kegiatan pada hari ini. Ada yang mau ditanyakan enggak? Enggak ada. Kita cukupkan kegiatan bimbingan kelompok pada hari ini. Kesimpulannya adalah teman-teman harus memiliki cita-cita dari sekarang, dan hobi teman-teman harus bersangkut paut dengan cita-citanya. Terus jangan lupa kalau belajar itu harus semangat ya. Terima kasih. Untuk kegiatan hari ini kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Nah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.